Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya di materi kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi bagian pertama. Oke, di dalam teks eksposisi ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama itu hakikat atau pengertian dari eksposisi itu sendiri. Baik, teks eksposisi merupakan teks yang bertujuan untuk menginformasikan suatu hal atau pokok pikiran yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan pembaca. Nah, selanjutnya di dalam eksposisi ini ada ciri-ciri yang tentunya berpengaruh sekali dalam proses pengeksposisian kalimat. Yang pertama itu, ciri yang pertama itu bersifat non-fiksi, yang kedua gaya bahasanya bersifat informatif, ketiga tulisan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca. Ya, yang keempat, yang terakhir ini adalah fakta-fakta dalam teks digunakan sebagai alat perwujudan. Nah, ini merupakan 4 dari ciri-ciri teks eksposisi. Selanjutnya, perbedaan teks eksposisi dengan teks argumentasi. Baik, perbedaan dari kedua teks ini adalah yang pertama, teks eksposisi hanya berusaha untuk menjelaskan atau menerangkan suatu pokok persoalan. Sedangkan teks argumentasi berusaha untuk membuktikan kebenaran dari suatu pokok persoalan. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, dalam teks eksposisi, penulis menyerahkan keputusannya kepada pembaca. Sedangkan dalam teks argumentasi, penulis ingin mengubah pandangan pembaca. Nah, yang ketiga, perbedaannya yaitu gaya penulisan teks eksposisi bersifat informatif. Gaya ini berusaha untuk menguraikan sejelas-jelasnya tentang objek tulisannya. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa berita. Sementara itu, gaya penulisan teks argumentasi bersifat meyakinkan. Penulis berusaha agar pembacanya yakin akan kebenaran urainya. Oleh karena itu, bahasa penulis argumentasi bersifat rasional dan objektif. Oke, selanjutnya itu kita melangkah ke menyimpulkan. Ya, di sini kita menyimpulkan isi teks eksposisi. Nah, setelah mendapatkan informasi dalam teks eksposisi, tentunya kalian dapat menyimpulkan teks tersebut secara keseluruhan dengan memahami gagasan umum atau gagasan utama di setiap paragraf dan melakukan langkah-langkah penyimpulan teks eksposisi. Yang pertama, pola pengembangan dan jenis paragraf teks eksposisi. Yang pertama, pola paragrafnya itu umum khusus, artinya deduktif, ya. Jadi pada paragraf deduktif ini, paragraf ini dikembangkan dengan memposisikan gagasan utama pada kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Kemudian diikuti beberapa gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Nah, ini adalah pola paragraf umum khusus. Yang selanjutnya, contoh ya. Contoh dari paragraf deduktif atau paragraf umum khusus. Ya, coba simak, ini ada sedikit contoh. Pencemaran udara dari pabrik baja itu tidak hanya terjadi pada tahun ini. Sejak beberapa tahun yang lalu, pencemaran itu sudah meresahkan warga. Sudah banyak pihak yang mengingatkan agar keberadaan pabrik baja itu jangan sampai mencemari lingkungan, sehingga membahayakan penduduk sekitar. Namun, permasalahan ini tak kunjung tuntas dan mendapatkan solusi. Keluhan warga masih terus muncul dengan tuntutan yang sama, yaitu lingkungan menjadi sehat dan nyaman. Nah, ini adalah contoh paragraf umum khusus atau deduktif. Jadi, paragrafnya itu diawali dengan kalimat utama yang berada di awal paragraf, kemudian diikuti oleh beberapa gagasan penjelas di akhir kalimat. Nah, itu pola paragraf yang pertama. Baik, yang pola paragraf kedua, ini ada yang dinamakan pola paragraf khusus umum, ya, atau induktif. Paragraf ini dikembangkan dengan cara menguraikan data empiris berupa fakta, bukti, atau alasan sebagai gagasan penjelas pada awal paragraf dan diakhiri simpulan berisi gagasan utama pada bagian akhir.
Selanjutnya, ini ada sedikit contoh ya untuk paragraf induktif. Warga desa dapat menahan diri dari sikap reaktif emosional. Mereka berusaha meredam ego masing-masing dengan menjunjung tinggi kepentingan publik. Setelah lahir adanya kesepakatan, mereka hidup secara berdampingan. Mereka senantiasa memegang prinsip kerukunan yang dilakukan para leluhur selama berabad-abad silam. Nah, contoh tersebut adalah contoh dari paragraf khusus umum ya, atau paragraf induktif. Jadi paragraf induktif ini diawali oleh bukti-bukti, fakta-fakta atau alasan sebagai gagasan penjelas dan diakhiri oleh gagasan utama pada bagian akhir paragraf. Selanjutnya, pola paragraf campuran. Paragraf ini dikembangkan dengan memposisikan gagasan utama pada kalimat utama di awal paragraf yang diikuti dengan beberapa gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Kemudian gagasan utama ditegaskan kembali pada akhir paragraf. Nah, ini adalah pola paragraf campuran. Untuk contoh, kita kasih contoh ini satu, yaitu ide atau gagasan merupakan sumber kreativitas manusia. Berbeda dengan ide yang berarti akal pikiran. Ide dalam hal ini menjadikan seseorang mempunyai kemampuan untuk menciptakan suatu karya. Hal inilah yang menjadikan suatu karya dapat bernilai tinggi dan berharga. Intinya, kreativitas seseorang dapat dilihat dari hasil pemikiran atas ide-ide yang mendasarinya. Nah, ini adalah contoh paragraf campuran, di mana paragraf campuran ini adalah diawali oleh paragraf atau kalimat utama di awal paragraf dan diikuti oleh beberapa pikiran penjelas atau gagasan penjelas di tengah-tengah kalimat, kemudian diakhiri lagi oleh gagasan utama. Makanya disebut dengan pola paragraf campuran. Oke. Selanjutnya, kita mulai menyusun langkah-langkah ya. Langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi. Nah, di mana langkah-langkah ini adalah hal penting dalam menyimpulkan isi teks eksposisi. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kita harus memperhatikan judul teks. Ya. Artinya, judul mewakili isi paragraf. Dengan memperhatikan dan memaknai judul, pembaca dapat mengetahui isi paragraf secara umum. Yang kedua, setelah kita memperhatikan judul, barulah kita menemukan gagasan utama dari setiap paragraf. Di mana dalam teks eksposisi, setiap paragraf itu memiliki satu gagasan utama yang dapat terletak di awal paragraf atau deduktif, di akhir paragraf atau induktif, atau di awal dan di akhir paragraf. Sering kita kenal dengan campuran. Selanjutnya, setelah menemukan gagasan utama, kita mulai merangkai gagasan utama dari setiap paragraf. Gagasan utama setiap paragraf yang telah diidentifikasi dirangkai dalam kalimat yang ringkas dan sederhana, tetapi tidak mengubah makna isi teks tersebut. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi. Baik, sampai sini alhamdulillah materi sudah tersampaikan di bagian 1, dan untuk bagian 2-nya jangan lupa tonton di video kami selanjutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.